Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas PS 4A ya. Miss cek attendance list-nya dulu, kehadirannya dulu. Aldaris Kananda Putri nggak di sini? Lagi ikut himpunan ya. Oke, and then Astrid Sembayu Senja is not here. Ayu Dwi Safitri is not here. Ayu Lestari. Hadir, Miss. Hai Ayu Lestari, how are you? I'm good today. I'm good today. PS2A kemarin sama siapa dosennya? Miss Dwi. Dewi. What score did you get? What score did you get? Dapat nilai berapa? B. B. Alright. Eh, oh iya, taruh B. Iya, dia lagi jemput. Alright, Azahra Ramanda Putri. Not here. Belva Salita is not here. Cindy is not here. Danang Dewantoro Jati. Danang. Present. Oh ya Allah, suaranya halus sekali. Can I see your face, Danang? Boleh dibuka camnya? Ini. Oke. Hai Danang, how are you? I'm fine today. Okay, just today. What about yesterday? Were you fine Maybe yesterday? same. Maybe same. Alright, Danang, sama kayak Ayu ya. Last meeting PS2A with Miss Dewi. Kemarin lupa saya. Lupa, udah Saya 1 tahun lupa lalu sekarang. ya. Kayaknya Danang tipe yang tidak usah memperhatikan masa lalu ya, Danang ya. Oke, Danang, what score did you get? Masih ingat nggak kalau skornya? Skornya kemarin B. B. Oke, good. Devi Apriliano, Erda Suryano, Gina Solihah Mardiah. Present, Miss. Your name is really a pray for you ya. Doa sekali dari orang tuanya ya. Gina, how are you? Yeah, Miss. I'm good, Miss. I'm good. Where are you? In Palembang? Yes, Miss. At cost. Okay. Gina, last English class also with Miss Dewi. Yes, Miss. What score did you get? A, Miss. Okay, good. Habibah Arlisa Bila is not here. Lia Novianti, Mafanda, Nadia, no Nadia. Napisa, Pajria Agustina. Yes, Miss. Hi Pajria, how are you? I'm good. Okay, where are you right now? Where are you right now? Di mana? From Sushi. Tom Sushi. Familiar sekali dengan background lampunya itu ya di Tom Sushi. Jangan lupa ambil yang banyak ya, tapi jangan lupa dibayar Pajria ya. Oke. Kayaknya barengan sama Rianti ya. Iya, Miss. Backgroundnya sama soalnya ya. Still at Tom Sushi. Alright. Oke, Putri not here. Oh, ada 2. Putri Amanda, Putri Lidianti. Rianti sama lagi di Tom Sushi sama Pajria. Rianti sama Pajria, what score did you get last semester? Mem Ira. Oh, sama Mem Ira, beda kelas ya? Iya. Oke. Seto is not here, Tiara. Ada. Tiara Hairunisa. Yes, ma'am. How are you? I'm fine. Okay. What score did you get last semester, Tiara? B. B. Oke. Alright. Sebelum kita masuk ke apa yang harus saya sampaikan hari ini,
kelas ini sudah dibagi dua sama Sarir Has ya? Dibagi dua jadwalnya saja atau dibagi dua juga kelasnya? Jadwalnya aja, Mas. Jadwalnya aja ya, berarti kalian semua tetap dalam satu kelas, tapi 2 kali seminggu. Jadwal satunya itu dengan siapa? Nggak ingat siapa dosennya? Dengan siapa dan hari apa? Keren lah hari Kamis, Mas. Oh, dengan Sareno di hari Kamis ya. Alright. Oke, kalau gitu. Hari ini kita akan masuk ke materi ya. Let me open up the material first. Sudah saya absen semua ya yang sudah hadir. Oke. Kalian sekarang di semester ini akan dapat bahasa Inggris 2. Waktu bahasa Inggris 1, kalian mungkin dengan Mem Ira atau dengan Miss Dewi sudah dapat yang namanya bahasa Inggris dasar atau General English. In English 2, di kelas saya, kalian akan fokus ke persiapan menghadapi TOEFL ITP. Ada yang familiar dengan apa itu TOEFL? Mungkin ada yang sudah iseng buka e-learning dan lihat rekaman dari kelas PS4KR yang sudah saya kasih materi sebelumnya. Ada yang begitu rajinnya di kelas ini? Sudah buka link rekamannya? Kayaknya nggak ada ya. Danang? Sudah tonton Danang? Belum, Miss. Oh belum ya. Ya gitulah ya. Kalau ada jadwal sebenarnya ngapain harus lebih duluan liatin punya orang ya nggak? Oke. Ada yang familiar dengan istilah TOEFL di sini? Ada yang tahu apa itu TOEFL? Atau ada yang pernah ikut TOEFL? Belum ada. Ada yang tahu kepanjangan TOEFL itu apa? Enggak. TOEFL itu T-nya bukan dari Tom Sushi ya. Kalau Tom Sushi enak kita ngadepinnya ya. TOEFL itu kita kenalan dulu deh sama TOEFL. Saya share screen-nya dulu. Oke. Muncul di kalian ya. Oke, what is TOEFL ITP? For your information ya, TOEFL ini menjadi salah satu syarat ketika kalian akan lulus nanti. Miss masih lama, Miss baru semester 4. Ya, masih lama lulusnya. 3 tahun lagi? 5 tahun lagi? Ada yang mau lulus 5 tahun lagi di sini? Enggak lah ya. Kalian mungkin akan lulus di semester 7. Enggak mungkin kalau 7 ya. 7 kecepatannya. Semester 8 lah ya. Mulai semester 8 sudah mulai sibuk ngurusin skripsi dan lain-lain. Kalian sudah akan mulai disibukkan juga dengan yang namanya TOEFL ITP. TOEFL ITP ini nanti akan menjadi salah satu syarat ketika kalian akan kompre atau sidang. Salah satu syarat kelulusan kalian, kalian harus join TOEFL ITP. Di Bina Dharma, TOEFL ITP sudah dibundling, sudah digabungkan ke dalam paket bahasa Inggris kalian. Jadi kan kalian, oh di sini hujan ya. Jadi kan kalian dapat 2 kali bahasa Inggris dasar plus bahasa Inggris jurusan. Makanya sekarang kita punya namanya bahasa Inggris psikologi. Kalau dulu namanya itu bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2. Tapi semenjak muncul peraturan dari kementerian bahwa nggak boleh lagi namanya 1, 2, dan lain-lain, jadi dibikin nama bahasa Inggris dasar plus bahasa Inggris jurusan. Nah, di bahasa Inggris 2 ini, di sinilah kalian akan dikasih tahu sekilas tentang TOEFL ITP. Jadi kalian nggak buta banget tentang apa itu TOEFL ITP. TOEFL ITP itu sendiri adalah itu. Iya itu. Jadi TOEFL ITP itu adalah tes yang mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang, kemampuan berbahasa Inggris secara akademis khususnya ya dalam dunia akademik. Sifatnya umum. Kenapa Miss bilang umum?
Karena di dalam isinya itu akan banyak sekali pembahasan-pembahasan topik secara umum ya. Nanti kita akan bahas lagi. TOEFL ITP test ini diakui di internasional, jadi bisa nanti kalian gunakan pada saat kalian kalau pengen kuliah ke luar negeri setelah ini atau pengen melamar pekerjaan dan juga tentunya diakui di internasional dan juga diakui di nasional ya. Jadi sebagai salah satu tes pengukur kemampuan berbahasa Inggris yang diakui di banyak tempat. Tes TOEFL ITP sendiri terdiri dari 3 bagian ya. Kan tadi kalian bilang belum pernah sama sekali Miss dapat tes TOEFL. Nggak tahu bayangannya kayak gimana. Nah, makanya di sini diperkenalkan dulu. Jadi tes TOEFL ITP itu terdiri dari 3 bagian soal. Yang pertama itu listening comprehension. Listening comprehension atau kemampuan mendengarkan. Di bagian ini digunakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami English yang dibicarakan atau English yang diperdengarkan. Ya. Terus yang kedua kita punya structure and written expressions. Di structure and written expressions di sini digunakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami struktur kalimat atau grammatical point pada standard written English. Jadi pada English tertulis yang standar. Jadi kalau kalian belajar tenses, belajar verb kemarin, belajar tentang noun dan lain-lain, nah itu munculnya di soal tipe soal yang kedua ini. Terus yang ketiga, kita punya yang namanya reading comprehension. Di reading comprehension ini digunakan untuk mengukur kemampuan kalian untuk membaca dan memahami teks-teks bacaan-bacaan di dalam bahasa Inggris. Tentunya yang bersifatnya akademis. Ya, jadi ada 3 bagian soal. Terus kira-kira berapa soal nanti total yang akan kalian kerjakan pada saat kalian mengerjakan tes TOEFL ITP? Ada bayangan kira-kira berapa soal? Danang, kira-kira ada berapa soal nanti, Nang? Ratusan kayaknya, Bu. Ratusan. Kalau kayak iklan wafer itu ya, berapa lapis? Ratusan gitu ya. Ada angka pasti kira-kira? 140 mungkin, Bu. Mungkin. Nggak kebanyakan, Nang. Mabok nggak ngerjain soal 140? Nggak tahu, Miss. Kayaknya siap banget, Danang ya. Tiara, kira-kira berapa soal Tiara yang bakal dihadapin ketika kalian dapat tes TOEFL? Ratusan juga, Miss. Ratusan juga. Nggak nyampe 1000 soal nih. Nggak ada yang mau ngerjain 1000 soal Enggak, misalkan. enggak ratusan. Nggak usah banyak-banyak lah ya. Dikit aja bilangin ya. Alright, untuk tes TOEFL ITP sendiri itu nanti akan dikasih distribusi soalnya. Sekarang kira-kira apa sih topik-topik yang akan muncul di dalam tes TOEFL ITP? Kalian itu kan tadi Miss bilang ini topik-topik akademik yang bersifat umum. Jadi jangan berharap bahwa yang muncul di dalam tes TOEFL ITP karena kalian jurusannya psikologi, jadi semuanya berkaitan dengan psikologi, not like that ya, nggak gitu. Jadi sifatnya umum sekali, topik-topik yang muncul pun umum. Jadi jangan heran nanti ketika kalian kerjain TOEFL itu ada soal bacaan atau ada topik soalnya itu yang berkaitan dengan paleontologi, astronomi, field trip, marketing, registration, social event, and anything. Jadi jangan heran nanti pada saat kalian kerjain tes TOEFL itu ada topik tentang Perang Dunia Kedua. Mungkin aja. Ada topik tentang dunia kedokteran. Ada topik tentang Korean drama. Ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan seni, humanities, life science, physical science, social science, itu bisa muncul di dalam tes TOEFL ITP. Jadi benar-benar bersifat umum, ya. Jadi di tes TOEFL ITP sendiri distribusian soalnya karena dia digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris. Jadi dari soal yang paling mudah, sekedar bertanya cuaca, sampai soal yang paling sulit. Ya, jadi ada levelnya nanti yang didistribusikan secara acak di dalam tes TOEFL ITP.
Ini beberapa general topics yang mungkin bisa muncul di dalam tesnya nanti. Si Danang tadi kayaknya ada kemampuan cenayang ya. Dia tahu persis jumlahnya adalah 140 soal. Yeay, give it applause dulu sama Danang. Ya, semoga nanti ketika dapat tes TOEFL ITP-nya, tebakan kamu bener juga ya jawabannya. Alright. Jadi dari 3 bagian tadi, total soal yang harus kalian kerjakan adalah 140 soal. 50 soal untuk listening, 40 soal untuk structure, 50 soal untuk reading comprehension. Dan administrative time-nya, pendistribusian waktunya adalah seperti ini. 35 menit kalian gunakan untuk mengerjakan soal listening. 25 menit untuk mengerjakan soal structure and written expressions. Dan 55 menit untuk mengerjakan soal reading. Ya. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya Miss akan bahas lebih lanjut tentang masing-masing bagian, baik itu listening, structure maupun reading, ya. Jadi selama total waktu 115 menit atau kurang lebih 2 jam ini kalian harus mengerjakan 140 menit. Yang bisa kalian bayangkan berarti kurang lebih nggak sampai 1 menit untuk satu soal, ya, waktu kalian mengerjakannya. Skor yang didapatkan gimana, Miss? Jadi skornya itu bermacam-macam, mulai dari rata-rata terendah itu 310 poinnya, dan rata-rata tertinggi adalah 677 poin. Jadi kalau kalian udah dapatnya 700, nah berarti nggak mungkin. Ya, benar semua pun nggak mungkin dapat 700. Paling gede itu 677, 678. Oke, itu untuk pendistribusian soal. Sekarang untuk cara penilaiannya. Nanti setelah kelas hari ini, Miss akan kasih kalian link Google Form ya yang berisikan prediction test soal TOEFL. Ya, jadi nanti Miss akan kita di awal ini Miss akan suruh kalian untuk kerjakan dulu soal tes TOEFL tapi dalam bentuk online. Ya. Nanti Miss kasih juga listeningnya. Miss minta kalian kerjakan hari ini. Jadi paling batas maksimalnya nanti malam. Nanti malam udah nggak bisa submit lagi. Miss batasin waktunya sampai nanti malam. Kalian kasih listeningnya nanti bisa kalian putarkan hanya sekali. Jadi gini, kalau seandainya di tes sebenarnya itu, listeningnya hanya akan diputarkan 1 kali. Terus kalian hanya akan diminta waktu 2 jam. Tapi untuk prediction test ini, Miss nggak batasin kalian waktunya mengerjakan, silakan. Karena Miss cuma mau mengecek nilai awal kalian berapa. Tapi Miss minta jangan buka kamus. Jangan cari jawabannya di internet. Kan Miss mau lihat kemampuan dasar awal kalian itu berapa. Jadi nanti kelihatan kan berapa yang harus kita tingkatkan. Gimana nanti cara nilainya? Jadi dari 3 bagian soal tadi, itu akan ada konversi masing-masing nilainya. Jadi misalkan untuk kasus contoh soal yang ini, untuk orang yang di layar ini, dia untuk bagian pertama, sesi pertama atau listening, dia benar 25 dari 50 soal. Maka nilainya 48. Untuk bagian kedua, dia benar 26 soal. Jadi nilai dia 50. Untuk bagian ketiga, reading comprehensions, dari 50 soal, orang ini benar 40. Jadi dia dapatnya nilainya 55. Ketiga skor konversi ini ditambahkan, dibagi 3, kalikan 10, itulah skor TOEFL kalian. Nantinya, ya. Makanya nanti setelah kalian lakukan tes prediksi itu, kita akan lihat nanti, kita akan hitung minggu depan skor awal kalian berapa. Cukup jelas sejauh ini ya. Nanti Miss akan sharekan juga link, Miss akan sharekan juga listeningnya. Silakan kalian boleh dengarkan sendiri. Semestinya sih Miss akan putarkan listeningnya di Zoom. Tapi karena yang ikut sedikit, jadi ya udah nggak apa-apa, Miss sharekan aja listeningnya. Cuman nanti kalian atur diri kalian sendiri, jangan diputar berkali-kali, ya. Kalau diputar berkali-kali dapat semua jawabannya nanti. Oke, itu untuk cara penilaiannya. Sekarang kita kenalan dulu sama masing-masing bagian soal ya. Kenalan secara sekilas.
Sebelum Miss jelaskan lebih komplit lagi minggu depan. Ini untuk yang pertama adalah listening comprehension. Tadi listening comprehension ada berapa soal nantinya? Ada yang ingat tadi berapa soal di listening? Dari 140 soal, berapa soal yang berupa soal listening? Ada yang ingat? Lagi. Berapa soal? Ayu ingat berapa soal tadi Yu? Kayaknya 30 atau 30 atau 35 dari 140. Danang, berapa soal Danang? 25, Miss. 25 untuk listening. Oke. Miss balikin lagi. Jangan lupa ya. Nih, untuk listening kalian itu akan dapat 50 soal. Untuk structure itu 40 soal. Untuk reading itu 50 soal. Ya. Jadi untuk di listening nanti akan ada 50 soal pilihan ganda. Nah, untungnya tes TOEFL ITP semuanya dalam bentuk multiple choice questions. Jadi semuanya itu dalam bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 4 pilihan jawaban. Jadi kalau yang biasa pakai kemeja, yang biasa hitung kancing, nah silakan pakai kemeja pada saat nanti tes TOEFL ITP ya. Jadi semuanya dalam bentuk pilihan ganda, 50 soal untuk listening yang terdiri dari 3 bagian. Nah, tadi kan tes TOEFL-nya terdiri dari 3 bagian. Listeningnya sendiri terbagi lagi jadi 3 bagian. Apa aja tuh? Ya. Kita lihat general strategisnya dulu. Yang pertama yang perlu kalian pahami adalah familiar sama directions-nya. Makanya kalian dikenalkan dari sekarang untuk tes TOEFL ITP. Jadi ketika kalian dapat tes TOEFL-nya nanti, kalian nggak terlalu kaget. Karena directions dari setiap tipe soal itu akan selalu sama. Dari tahun 90-an dulu sampai sekarang itu direction-nya selalu sama. Jadi kalian pahami dulu direction-nya seperti apa. Jadi udah tahu, oh ini bagian soal yang ini bagian soal yang ini. Gitu ya. Terus dengarkan audionya baik-baik. Pahami dulu mana yang lebih mudah dan mana yang lebih sulit. Di mana yang mudah biasanya diletakkan, di mana yang sulit. Ya. Familiar dengan pola tesnya. Ini polanya nanti ada tiga pola soal di dalam soal listening. Ini nanti kita cek lagi. Nah, ini yang paling penting, never leave any answer blank on your answer sheet. Jadi walaupun kalian nggak tahu jawabannya, jangan dikosongin. Kenapa? Karena tidak ada pengurangan nilai pada TOEFL ITP. Ya, TOEFL ITP itu kalian mau jawabnya salah pun, kalian tidak akan dikurangi nilainya. Jadi jawab aja walaupun kalian tidak tahu jawabannya. Ya. Use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Khusus untuk listening itu gunakan sisa waktu. Jadi antar audionya itu nanti akan ada jeda waktu sekitar 10 detik. Dari audio pertama selesai disebutkan sampai audio berikutnya ditampilkan lagi. Jadi dari tiap soal itu ada jeda waktu sekitar 10 detik. Gunakan jeda waktu 10 detik tersebut untuk melihat ke soal selanjutnya. Karena yang namanya TOEFL itu memang berkaitan erat dengan manajemen waktu. Kalian cuma punya waktu sekitar 120 menit untuk 140 soal. Jadi benar-benar harus benar-benar harus berpacu sama waktu ya. Oke. Nah ini pola tes dari listening sendiri ada 3 tipe soal nanti, ada 3 pola soal. Soal yang pertama itu short dialogues. Short dialogues ini isinya adalah percakapan singkat antara 2 orang, biasanya 2 jenis kelamin, laki-laki sama perempuan. Kenapa? Biar kalian nggak bingung pada saat menjawab pertanyaan. Jadi percakapannya akan selalu antara 2 orang yang berbeda jenis kelamin ya. Nah, kalau di short dialogues dia
cuma two line dialogues. Jadi percakapan 2 baris. Yang si A ngomong 1 baris, yang si B ngomong 1 baris, kemudian langsung diikuti dengan pertanyaan. Ya. Jadi 1 audio untuk 1 soal. Itu yang short dialogues. 1 audio untuk 1 soal. Ya. Biasanya ada 30 soal yang merupakan short dialogues di dalam listening comprehension. Terus sisa 20-nya lagi apa? Dibagi 2 ke dalam longer conversations sama talks. Jadi di long conversation atau long dialogues ini sama, dia percakapan antara 2 orang, tapi lebih panjang. Lebih banyak barisnya. Jadi yang A ngomong, dibalas sama yang B, dibalas lagi sama yang A, dibalas lagi sama yang B, terus. Satu percakapan di longer conversation diikuti dengan 2-4 pertanyaan. Nah, di sini kalian juga harus lebih hati-hati karena biasanya memorinya suka lupa orang tadi ngomong apa. Kalau yang di short dialogue tadi kan 1 percakapan 1 soal. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh tuh. Di sini 1 percakapan diikuti dengan 4, misalkan 4 pertanyaan nih. Kalau yang pertanyaan pertama ya oke lah ya, masih dekat jaraknya. Nanti pertanyaan yang keempat gimana? Udah jauh jaraknya dengan audionya. Jadi di sini kalian harus lebih hati-hati dalam menganalisis soalnya. Terus yang ketiga, tipe soal yang ketiga itu talks. Dia sama kayak yang long conversation, tapi cuma 1 orang yang ngomong. Di talks ini biasanya kayak orang ngasih ceramah atau orang ngasih pidato gitu ya. Jadi 1 orang dengan apa namanya sekitar 60-90 detik juga mini talks-nya yang diikuti dengan beberapa pertanyaan. Jadi kalau ditanya mana yang paling sukar mana yang paling mudah antara 3 tipe ini, yang short dialogues lebih mudah, cenderung lebih mudah. Kenapa? Karena dari 1 audio dia hanya 1 soal. Jadi kalian harus familiar dengan itu. Nanti kita perbanyak latihan soal biar kalian nggak kaget lagi. Ya. Dan di tes yang sebenarnya, setiap masing-masing dialogues itu hanya akan didengarkan 1 kali. Ya. 1 dialog, 1 pertanyaan, 1 dialog, 1 pertanyaan. Nah, ini agak ada perubahan sedikit untuk yang 1 tahun terakhir. Miss sudah lihat soal buku soalnya 1 tahun terakhir. Biasanya selama ini pertanyaannya itu tidak tertulis di buku soal kalau untuk listening. Tapi untungnya yang sekarang itu ada. Pertanyaannya itu sudah tertuliskan di buku soal. Jadi kalian udah nggak bingung lagi nanti lihat pertanyaannya yang mana. Jadi kalian cukup fokus di audionya. Nanti kita latihan ya. Oke. Ini ada contoh, tapi Miss nggak ada listeningnya. Listeningnya tadi Miss cari nggak ketemu di sini. Nanti kita playkan pada saat kita ketemu di kelas aja. Ini contoh aja dulu. Misalkan nanti ini ada dialognya, si cowok ngomong, that exam was really awful, kata dia. Ujiannya sangat sulit. Dibalas sama si cewek, oh it could have been worse. Ah, ini masih bisa lebih sulit kok, kata si cewek. Terus nanti muncul pertanyaan setelah 2 orang ini ngomong, muncul pertanyaan dari narator. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si perempuan? Fungsinya tadi percakapannya beda jenis kelamin karena nanti pertanyaannya pasti akan merujuk ke salah satu. Apakah si cowok, apakah si cewek. Nah, di soal yang ini dia nanya apa yang dimaksud sama si cowok, si cewek kata dia ya. Cowoknya ngomong ujiannya sulit. Terus kata si cewek, pasti masih bisa lebih sulit kok. Yang berarti menurut si cewek ujiannya tidak terlalu sulit. Nah, jadi analisis seperti inilah yang nanti yang harus kalian lakukan pada saat kalian ketemu soal listening. Oke. Terus ada pertanyaan dulu untuk yang listening?
Cukup bisa dipahami ya. Sekarang kita ke structure. Kalau di listening tadi ada 3 tipe soal, 3 pola soal. Di structure pun dia dibagi menjadi 2 tipe soal. 2 types of questions in these sections. Ada 2 tipe soal, ada 2 pola soal di dalam soal structure. Apa aja? Yang pertama itu soal structure, yang kedua itu soal written expressions. Apa bedanya, Miss? Tipe soal yang pertama, structure. Di tipe soal structure, kalian akan dapatkan kalimat yang belum lengkap. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat tersebut dengan salah satu dari 4 pilihan jawaban. Ya. Jadi di structure kalian diminta untuk melengkapi kalimat. Tipe soal yang kedua, written expressions. Kalimatnya udah lengkap nih. Kalian udah dapat kalimat lengkap. Tapi kalimatnya kurang tepat. Jadi kalimat lengkap yang sudah kalian dapatkan ini kurang tepat. Tugas kalian adalah mencari dari keempat pilihan ini, dari A, B, C, D ini, mana yang bikin kalimat ini jadi kurang tepat. Dapat bedanya ya? Kalau soal tipe yang pertama kalian cari yang benar, tipe soal yang kedua justru kalian cari yang salah. Ngerti? Paham? Oke, sekarang kita lihat contoh ya. Di kalimat, di contoh soal yang structure, the president bla 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 di election by a landslide. Di sini pemahaman kalian tentang struktur kalimat harus kalian gunakan. Ingat, biasanya yang namanya kalimat dia punya subjek, punya predikat, terus ada objek. Di kalimat ini yang hilang apa? Ya, kalimat ini dia tidak punya yang namanya verb. Subjeknya udah ada nih, the president. Objeknya ada di election. Pelengkapnya ada by a landslide. Tapi predikatnya atau kata kerjanya belum ada di sini. Nah, dari pilihan A, B, C, D, yang mana yang merupakan kata kerja yang paling tepat untuk mengisi kalimat di sini? Gitu. Ada yang mau jawab? Kira-kira A, B, C, atau D? Caranya gimana? Ya, kalian cari yang bukan kata kerja kira-kira yang mana? Kan kemarin mungkin sudah pernah belajar part of speech ya. Ada noun, ada verb, ada adjective, ada adverb. Nah, yang mana yang bukan kata kerja? Kita punya yesterday di sini. Yesterday adalah kata keterangan. Jadi bisa kalian eliminasi dulu. Fortunately juga, ini juga kata keterangan. Sekarang tinggal A sama B. Di A sama B, dua-duanya ada kata kerja nih. Ada want, ada won. Yang mana yang paling tepat untuk mengisi jawaban yang ini? Yang A, Miss. Yang A. Kenapa yang A, Danang? Karena di situ sudah ada objek yang the presiden, subjek. Very good. Very good ya. Karena di sini udah ada subjeknya the president. Jadi kita nggak perlu lagi he di sini. Makanya yang B salah. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A gitu. Nah, jadi analisis-analisis seperti itulah yang harus kalian kerjakan nanti. Sekarang coba lihat soal yang written expressions. Ini sama nih, kalimatnya udah lengkap. Tapi ada yang bikin kalimat ini salah. Caranya gimana? Kan ada 4 nih yang kemungkinan salah ya. Ada the, ada string, ada are, sama ada tune. Ya, ada 4 yang kemungkinan salah. Berarti yang lainnya sudah pasti benar. Ya, ada for, ada on, ada a violin, ini sudah pasti benar. Nah, sekarang kalian harus pahami lagi konsep dari part of speech yang selama ini sudah pernah kalian lakukan. Ingat, yang namanya kalimat
Subjek itu udah pasti noun. Ya. Di sini kita punya verb-nya adalah are. Ini verb. Ini juga verb. Ya. Kita punya subjeknya adalah the fourth string on a violin. Dari the fourth string on a violin, kita sudah punya kata for di sini. For-nya udah bener ya, karena dia nggak jadi pilihan. For ini menyatakan apa? Arti for apa? What is for? Apa arti for? Kita punya 1, 2, 3, 4. Apa itu for? Apa for? You arti for apa you? 4. Very good. Artinya 4 ya Tiara ya. Jadi ada 4. Apa yang 4 di sana? Ada 4 string di sini kata dia. Kalian harus ingat lagi konsep dari noun. Kalau misalkan Miss punya kata buku. Nih. Duh, nggak bagus tulisan saya ya. Nih. Ada kata buku. Ketik aja ya. Kenapa nggak saya ketik aja? Dodol sekali. Nih. Kalau bukunya 1, tulisannya gimana? A book ya. Kalau bukunya 4. Benar? Pakai S? Iya. Kalau pakai S tambah 1000 kalau di kantin ya. Jadi hal yang sama berlaku untuk string. Kalau stringnya ada 4, berarti harusnya pakai S. S. Jadi hanya sesimpel kurang S aja. Sudah bikin kalimat ini jadi salah. Jadi yang salah apa? Yang salah adalah yang B. B. Tuh. Jadi kalau nanti di soalnya, kalian harus pilih yang B. Karena yang B lah yang bikin kalimat ini jadi salah. Itu. Ya. Jadi itu 2 tipe soal pada structure and written expressions part of TOEFL ITP. Ada pertanyaan untuk structure? Enggak ya? Oke, kalau enggak kita lanjut dulu ke yang terakhir reading. Ini sudah saya jelasin tadi, harusnya sudah paham ya. Kalau untuk reading nggak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan, nanti paling ada tipe-tipe soalnya aja, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ketika saya masuk ke pembahasan tentang reading. Jadi kalau di reading ini, intinya adalah kalian dikasih teks bacaan dalam bentuk bacaan bahasa Inggris, dan kalian akan dikasih pertanyaan. Bisa 3 sampai 4 sampai 5 pertanyaan untuk satu teks. Ya, jadi tergantung teksnya. Bahkan ada yang sampai satu teks itu 10 pertanyaan. Jadi di sini kemampuan kalian untuk men-scanning, men-skinning, mencari jawaban di dalam teks tersebut. Ya, ini ada beberapa contoh soal. Nanti kalian bisa bahas sendiri. Nanti ini akan Miss rasanya ini sudah Miss upload ke e-learning materinya. Kalian bisa cek sendiri nanti di e-learning kalau kalian mau belajar lagi. Ya. Jadi itu untuk 3 tipe pertanyaan di TOEFL ITP. Ada yang mau ditanyakan? No questions ya. Cukup jelas? Dengan kira-kira apa yang akan kalian hadapi nanti? Oke. Jadi seperti yang Miss bilang tadi, nanti tolong diinfoin juga sama teman-temannya ya. Setelah ini Miss akan share link formnya, Google Formnya ke grup WhatsApp kalian. Boleh kalian buka sekarang kalau sudah mau langsung jawab sekarang. Boleh mau mempersiapkan hati dulu, mau makan siang dulu boleh, nanti setelah makan siang boleh. Tapi tolong sampai, khususnya buat teman-teman yang lagi himpunan sekarang ya, soalnya berbatas waktu, nanti malam sekitar jam 9 itu akan Miss close aksesnya. Jadi kalau bisa kerjakan sebelum jam 9 malam. Ya, sudah harus kalian submit sebelum jam 9 malam.
Nanti nanti kita akan cek nilai kalian kira-kira berapa minggu depan. Ya. Nanti Miss akan sharekan soalnya plus linknya lagi plus listeningnya. Miss tidak akan mengawasi kalian, jadi kalian boleh putar listeningnya berapa kali, tapi kalau memang mau ngecek kemampuan kalian cukup putarkan 1 kali aja. Cukup jelas? Oke, nanti tolong diinfoin sama teman-temannya yang lain, ya. Kalau gitu Miss Sasa cukup buat hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Semoga nggak ada halangan, jadi kita bisa ketemu tatap muka. Thank you for today. See you next meeting. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mama. Oke, thank you ya. See you.